Selamat malam. Kembali menyaksikan CNBC Indonesia Awards 2024 dengan tema Embracing Optimism in the New Era of Indonesia. Kami akan kembali lagi membacakan special award segmen untuk para tokoh-tokoh yang tentunya memberikan semangat dan optimisme baru untuk Indonesia. Special award lagi ya, Dek. Luar biasa. Siapa kali ini yang akan mendapatkan special award, Dek? Tanpa membuang waktu lagi, sosok ini begitu inspiratif, begitu tegas dalam pemberantasan korupsi, menegakkan hukum dan membawa perubahan yang luar biasa untuk sistem tata hukum di Indonesia. Seperti kita sudah tahu sosok ini, mungkin tanpa membuang waktu lagi, kategori Person of the Year leading the charge in corruption eradication, CNBC Indonesia anugerahkan kepada sosoknya dikenal tegas dan berdedikasi nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak terpilihnya sebagai Jaksa Agung pada 23 Oktober 2019 lalu, Sanitiar Burhanuddin mampu melaksanakan amanat sebagai pemimpin kejaksaan. Kini beliau dipercaya sebagai Jaksa Agung di Kabinet Merah Putih. Sebagai aparat penegak hukum, di tangannya berbagai kasus besar teratasi, mulai dari mega korupsi Jiwasraya, Asabri, kasus jalan tol MBZ, Menara BTS, bahkan pada tahun 2024, Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi tata niaga timah dengan nilai fantastis mencapai 300 triliun rupiah. Atas segala pencapaian dan kinerja yang sangat baik, serta pengabdiannya untuk Indonesia, CNBC Indonesia Awards 2024 mempersembahkan Person of the Year leading the charge in corruption eradication kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Selamat kepada ST Burhanuddin. Kami persilakan untuk Bapak ST Burhanuddin dan juga Chairman CT Corp. Untuk naik ke atas panggung, Pak Jaksa Agung. Dan juga Pak Khairul Tanjung untuk menyerahkan penghargaan award Person of the Year. Kita abadikan momen ini terlebih dahulu, penghargaan Person of the Year dalam Leading the Charge in Corruption Eradication kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Selamat kepada Pak ST Burhanuddin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ya. Kami persilakan Bapak untuk memberikan acceptance speech-nya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sahabat saya, Pak CT, teman-teman pada LCS untuk CNBC. Dan ini adalah award pertama untuk Kabinet Merah Putih. Di dalam Kabinet Indonesia Maju, kami mendapatkan award 64 selama 5 tahun menjadi Jaksa Agung. Dan semoga ini menambah semangat di periode kedua untuk Jaksa Agung saya. Award ini tentunya saya akan persembahkan buat sahabat-sahabat saya, teman-teman saya di kantor, dan akan saya minta membuktikan kita lebih dari award ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat Pak CT, terima kasih untuk CNBC, dan terima kasih untuk teman-teman saya di kantor. Semangat untuk 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam, luar biasa Pak ST Burhanuddin. Award pertama nih, Dek. Award pertama di Buat Kabinet Pak Jaksa Merah Agung, Putih, Dek. memberikan Dari CNBC semangat dan Indonesia. optimisme dong tentunya ya mengawali 2025. Oke. Selalu senang melihat Pak ST Burhanuddin semangat ya. Ya. Semakin semangat, semakin optimis tentunya untuk 2025 pemerintahan yang lebih baik lagi. Kita lanjut, Dek. Lanjut lagi Oke. ke special segmen awards yang dianugerahkan oleh CNBC Indonesia kali ini. Seperti yang saya sudah sampaikan, ini berdasarkan analisa tim riset yang luar biasa. Kita sudah memberikan penilaiannya begitu thorough, dan kali ini special segment award akan kita anugerahkan kepada suatu sosok yang luar biasa inspiratif dengan kategori Outstanding Achievement in Supporting Investment
in the private sector. CNBC Indonesia anugerahkan kepada Rosan Perkasa Ruslani dipercaya kembali dalam memimpin Kementerian Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM pada Kabinet Merah Putih. Selama mengemban tugas pada era sebelumnya, prestasinya pun sudah terbukti nyata dengan capaian investasi tercatat sebesar Rp5.931 triliun pada akhir semester pertama 2024. Bahkan hingga kuartal 3 2024, realisasi investasi telah mencapai Rp431,48 triliun dengan sektor hilirisasi menyumbang Rp91,51 triliun. Realisasi investasi pun kini sudah mencapai Rp1.261 triliun. Atas segala pencapaian dan kinerja yang sangat baik, CNBC Indonesia Awards 2024 mempersembahkan Outstanding Achievements in Supporting Investment in the Private Sector kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Rosan Perkasa Ruslani. Selamat kepada Bapak Rosan Ruslani. Kami persilakan untuk Pak Rosan untuk hadir ke atas panggung. Demikian juga buat oleh Pak Hairul Tanjung juga CT Corp, Bapak Hairul Tanjung. untuk Outstanding penyerahan Achievement. award dari CNBC Indonesia. Luar Semoga biasa loh Mas, capaian investasinya sudah 1.290 triliun semoga rupiah. ini yang pertama juga nih buat Pak Rosan nih untuk di kabinet baru ya. Tentunya mengawali pemimpinan di kabinet Merah Putih yang baik dan juga tahun yang lebih baik untuk 2025. Betul, Ade. Capaian investasi yang semakin optimis. Silakan Pak Rosan, acceptance speech ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentulah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia sehingga dapat bertemu di malam yang hari berbahagia ini. Dalam kesempatan ini tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hairul Tanjung dan juga CNBC, terutama pada pimpinannya Mas WD yang telah memberikan award penghargaan kepada kami di sini. Ya, memang ini adalah tugas kami, investasi, tetapi di saat bersamaan kita juga ingin memberikan porsi yang lebih besar lagi terutama kepada dunia usaha atau private sector. Ya, alhamdulillah kebetulan saya juga pernah duduk on the other side, ya, yang dimana adalah sebagai dunia usaha, private sector. Kebetulan saya pernah menjadi Ketua Umum Kadin selama 5 tahun, sehingga cukup memahami keinginan dari para dunia usaha, private sector apabila mereka ingin berinvestasi dimanapun berada, yaitu kepastian. Karena sebagai dunia usaha, we don't like surprises. Kita semuanya maunya terukur, terstruktur, dan transparan. Itu yang di dalam kementerian kami, yang kami coba berikan keterbukaan, governance, tata kelola yang baik, transparansi, dan juga terus mendorong agar dunia usaha ini bisa berkembang dengan memberikan kepastian dan clarity ke depannya. Dan dalam kesempatan ini tentunya ini juga akan memberikan dorongan kepada kami untuk terus menjalankan tugas kami ini menjadi lebih baik, tetapi tentunya kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Dengan dorongan dan support dari teman-teman media, ini akan memastikan kita bisa berjalan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi buat Pak Rosan Ruslani atas penghargaan ini. Semoga menjadi penyemangat buat mengejar investasi ke depannya, Dek. Tentunya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa kepastian dan stabilitas adalah kunci untuk menarik investasi. Betul, Dek. Ya. Jadi memang CNBC Indonesia mengadakan acara ini untuk menyebarkan semangat optimisme dan kepastian untuk terus berinvestasi di Indonesia. Tentunya masih banyak award ya Mas ya yang akan dianugerahkan CNBC Indonesia untuk para tokoh-tokoh lain. Dan saat ini tentunya kami akan memberikan kesempatan untuk rekan saya yang begitu cantik yang sudah menunggu di sudut panggung lainnya. Silahkan Syarifah Rahma dan Safira Wardoyo. Baik, terima kasih Safrina Nasution dan tentunya Mas Wahyu Daniel telah membantu pekerjaan kita ya tentunya untuk membacakan penghargaan pada CNBC Indonesia Awards malam
hari ini. Meriah sekali ya Syarifah ya malam hari ini ya. Baik, dan sudah hadir bersama kita di sini. Semakin malam semakin meriah dan kami ucapkan selamat datang kepada yang baru saja bergabung dalam acara CNBC Indonesia Awards 2024, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia yang ke-6, dan ditemani juga tentunya sudah bergabung bersama kami di sini Bapak AHY, selamat datang. Agus Harimurti Yudhoyono, selamat bergabung dalam acara CNBC Indonesia Awards 2024. Baik, tadi sudah banyak ya Safira yang mendapatkan penghargaan pada malam hari ini, dan sekali lagi kita tekankan bahwa tema kita malam hari ini yaitu adalah Embracing Optimism in the New Era of Indonesia. Tentu semangat untuk kita terus optimis ya menyambut era baru, era yang penuh dengan kesempatan dan juga harapan tentunya. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan speech ya dari para peraih penghargaan malam hari ini, dan seluruhnya juga kompak ya sebetulnya Safira. Betul sekali, ini kalau misalkan kita lihat sudah di penghujung akhir 2024, artinya Betul. masih ada optimisme lagi untuk kedepannya dan memberikan semangat baru lagi nih Syarifah untuk kalau kita lihat untuk 2025 begitu ya, kalau misalkan kita akan menghadapi 2025 yang banyak dibilang ketidakpastian, banyak Betul. uncertainties juga ya. Betul, dan tentunya ini harus kita hadapi bersama-sama dengan kolaborasi dari berbagai stakeholders. Baik, kami mohon kepada rekan-rekan media dan juga rekan-rekan fotografer, karena acara akan kita lanjutkan dan kita akan membacakan kategori berikutnya pada malam hari ini. Masih banyak ya penghargaan yang akan diberikan oleh CNBC Indonesia, dan langsung saja kita akan mengundang terlebih dahulu Wakil Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia, Bapak Santa Curanggana, untuk dapat naik ke atas panggung, karena berikutnya beliaulah yang akan bertugas ya untuk memberikan penghargaan spesial dari CNBC Indonesia. Baik, kami mohon Bapak. Ya Syarifah, untuk kategori selanjutnya Best in Class Syariah Wealth Management akan diberikan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kami persilakan kepada Bapak Anton Soekarno selaku Direktur Sales and Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk menerima awards dari Bank BSI. Selamat tentunya untuk penghargaan Best in Class Syariah Wealth Management. Baik, kami persilahkan kepada Pak Anton untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih sekali lagi dan selamat tentunya. Nextnya kita akan masuk ke dalam kategori selanjutnya, Safira. Betul sekali, untuk kategori selanjutnya kategori berikutnya akan kami bacakan adalah Most Innovative Beauty Company, akan diberikan kepada Industri kecantikan di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan luar biasa. Pengeluaran konsumen Indonesia untuk produk perawatan kulit dan kecantikan diproyeksikan mencapai 1,7 miliar lebih US dollar pada tahun 2024. PT Avo Innovation Technology sebagai pelaku industri lokal sejak tahun 2014 telah membuktikan diri lewat beragam merek kecantikannya seperti Avo Skin, La Coco, Lukai Cosmetics, dan Oasi, memproduksi rangkaian produk berkualitas dan memimpin inovasi di industri kecantikan lokal. Avo Skin sebagai salah satu merek andalan menghadirkan rangkaian produk revolusioner, membentuk tren dan perilaku konsumen di Indonesia melalui inovasi ramah lingkungan dan etika berkelanjutan. Berdasarkan prinsip Profit, People, Planet, Avo Skin berkomitmen pada gerakan ramah lingkungan di tengah pandangan umum bahwa industri kosmetik seringkali menjadi penyumbang polusi. Sebagai apresiasi kepada salah satu perusahaan kecantikan paling visioner di industri kecantikan lokal, CNBC Indonesia dengan bangga memberikan penghargaan Most Innovative Beauty Company kepada PT Avo Innovation Technology.
Baik, dan tentunya kita akan undang kepada Bapak Anugrah Pakerti selaku founder and CEO of AVO Innovation Technology untuk dapat menerima awards yang akan diberikan oleh Bapak Santa Churanggana. Dan setelah menerima penghargaan, kami mohon kepada Bapak Anugrah untuk dapat memberikan acceptance speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, selamat datang Pak. Bapak Khairul Tanjung, terima kasih atas supportnya yang diberikan melalui CNBC. Kemudian juga yang kami hormati tentu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Bapak Rosan Roslani, Bapak Agus Gumiwang, serta Bapak Burhanuddin, serta hadirin sekalian. Terima kasih atas award atau rekognisi yang telah diberikan kepada AVO Innovation Technology. Kami terus berkomitmen untuk menciptakan standar beauty yang inklusif dengan terus memperhatikan inovasi dengan tujuan performa yang tinggi dengan standar kulit khas Indonesia. Bersamaan kami juga terus mendorong untuk menjaga bumi Indonesia dengan mendorong inovasi yang berlandaskan sustainability. Saat ini kami memiliki campaign dari payung utama perusahaan, yaitu adalah AVO Sustainable Living, yang di breakdown menjadi dua dengan green and clean beauty concept dan juga blue beauty concept yang berlandaskan ekonomi hijau maupun ekonomi biru dengan cerita kandungan-kandungan endemik asli Indonesia ataupun cerita lautan tentang Indonesia untuk bisa dipromot tidak hanya di market Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Kami berharap ini terus menjadi inspirasi untuk industri kecantikan yang ada di Indonesia untuk terus maju, percaya diri, dan semakin yakin bahwa pertama beauty industry di Indonesia menjadi percontohan produk bangga buatan Indonesia yang industrinya tuh sangat bisa dibanggakan. Kemudian juga menjadi inspirasi untuk terus mencintai market Indonesia dengan memberikan yang terbaik melalui inovasi kepada konsumen yang ada di Indonesia. Terima kasih atas award yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sekali lagi Bapak Anugrah Pakerti, founder and CEO of AVO Innovation Technology. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam kategori selanjutnya, yaitu adalah kategori Telecom Provider of the Year. Diberikan kepada Telkomsel kembali menunjukkan dominasinya di industri telekomunikasi Indonesia. Dengan strategi Fixed Mobile Convergence, Telkomsel berhasil memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan performa perusahaan secara konsisten. Sepanjang 9 bulan pertama di 2024, Telkomsel membukukan pendapatan sebesar 85,21 triliun rupiah dengan pertumbuhan bisnis digital sebesar 2,5% year on year. Transformasi digital menjadi pendorong utama kesuksesan Telkomsel, menghadirkan layanan inovatif seperti digital lifestyle, digital advertising, dan solusi IoT. EBITDA Telkomsel tercatat 39,18 triliun rupiah, jauh melampaui dua pesaing terdekatnya. Telkomsel unggul dalam jumlah pelanggan yang mencapai hampir 166 juta. Jaringan yang stabil dan luas hingga pelosok Indonesia. Layanan berkualitas untuk Indonesia yang lebih terhubung. Atas inovasi teknologi dan kontribusi luar biasa terhadap pengembangan sektor telekomunikasi di Indonesia, CNBC Indonesia menganugerahkan penghargaan Telecom Provider of the Year kepada Telkomsel. Selamat kepada Telkomsel. Kami undang Bapak Indra Mardiatna, Direktur Network Telkomsel untuk menerima award yang akan diberikan oleh Bapak Santa Churanggana.
Berikutnya kita akan masuk ke dalam kategori selanjutnya, yaitu adalah kategori Best Wholesale Platform for Transaction Banking yang jatuh kepada Dalam dunia yang terus bertransformasi secara digital, Kopra by Mandiri menjadi solusi digital platform bagi industri nasional yang menyatukan para korporasi sampai pelaku usaha kecil menengah dalam suatu ekosistem digital single access. Super Platform, solusi wholesale paling inovatif dan terdepan di Indonesia dengan kontribusi transaksinya mencapai lebih dari 100.000 triliun rupiah terhadap PDB nasional. Kopra by Mandiri senantiasa memperkuat spesialisasinya di segmen wholesale melalui strategi wholesale acceleration dengan memperluas ekosistem turunan wholesale melalui optimalisasi value chain. Dengan meningkatkan transaksi sebesar 20,6% dari tahun ke tahun, Kopra by Mandiri telah memproses lebih dari 1,17 juta transaksi senilai 19,85 triliun rupiah pada paruh pertama tahun 2024. Sebagai wujud apresiasi atas inovasinya di digital landscape bisnis Indonesia, CNBC Indonesia dengan bangga menganugerahkan Best Wholesale Platform for Transaction Banking kepada Kopra by Mandiri. Baik, kita ucapkan selamat tentunya untuk Kopra by Mandiri. Namun kita akan langsung bacakan untuk kategori selanjutnya, yaitu adalah kategori Indonesia's Best Financial Super Apps. Diberikan kepada sebagai penyedia kemudahan dan fleksibilitas transaksi sehari-hari serta memberikan pengalaman perbankan yang seamless, Mandiri meluncurkan Livin by Mandiri sebagai pionir solusi finansial modern serta berperan sebagai mitra setia dalam memenuhi berbagai kebutuhan gaya hidup nasabah. Kepercayaan pengguna terhadap Super App Livin by Mandiri tercermin pada peningkatan jumlah nasabah dan frekuensi transaksi yang semakin meningkat. Aplikasi Livin by Mandiri juga turut berkontribusi dalam fee-based income senilai 1,85 triliun rupiah sampai 9 bulan pertama tahun ini. Sebagai bukti nyata dedikasi Bank Mandiri dalam berinovasi tanpa henti dan memberikan layanan berkualitas tinggi dalam perbankan Indonesia, CNBC Indonesia memberikan penghargaan Indonesia's Best Financial Super Apps kepada Livin by Mandiri. Kami undang Bapak Timothy Utama, Direktur Information Technology PT Bank Mandiri Persero Tbk, untuk hadir ke atas panggung menerima award. Dan kami persilakan kembali kepada Bapak Santa Curanggana untuk berkenan dapat memberikan awards. 2 penghargaan langsung ya disabet oleh Bank Mandiri, Kopra by Mandiri untuk wholesale dan tadi adalah Livin by Mandiri ya untuk kategori Indonesia Best Financial Super Apps. Langsung diborong Syarifah sama Bank Mandiri ya. Baik, terima kasih Pak Timothy. Kami persilahkan kembali ke tempat. Dan kategori berikutnya masih dari banking ya. Yaitu adalah kategori Best Bank Supporting Economic Growth. Diberikan kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kami undang kepada Bapak Darmawan Junaidi selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk untuk dapat menerima penghargaan. Runut ya, langsung 3 kategori disabet oleh Bank Mandiri ya. Betul. Dan kali ini langsung diterima oleh Direktur Utama PT Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi. Terima kasih, Pak Darmawan. Selamat tentunya untuk Bank Mandiri. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami umumkan Syarifah ada perusahaan yang memenangkan 3 kategori sekaligus,
Yang pertama adalah Best Integrated Corporate Solution Platform 2024 diberikan kepada Qlola by BRI. Selamat kepada Qlola by BRI. Baik, dan langsung saja kita akan bacakan kategori berikutnya, yaitu adalah Most Trusted Mobile Banking App, diberikan kepada Brimo. Baik, kita ucapkan selamat kepada Brimo dan langsung saja sekaligus ya sebelum kita undang untuk dapat menerima penghargaan, langsung saja untuk kategori berikutnya. Selanjutnya ada Best Company with Most Influential Contribution to MSMEs diberikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Baik, dan kita akan langsung saja undang untuk dapat naik ke atas stage dan menerima penghargaan kepada Bapak Argo M. Nugroho selaku Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI untuk dapat menerima penghargaan. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat dan terima kasih kepada Bapak Santa Curanggana. Terima kasih Pak Santa. Dan selamat tentunya. Oke, tadi dari banking, kita akan masuk ke dalam sektor-sektor lainnya ya untuk kategori selanjutnya, yaitu adalah kategori Leading the Change in Accelerating Green Energy Future. Tapi sebelum itu kita akan mengundang yang akan bertugas ya memberikan penghargaan. Kami undang kembali kepada Mas Wahyu Daniel selaku pemimpin redaksi dan juga CEO dari CNBC Indonesia untuk dapat kembali ya, di atas panggung dan memberikan penghargaan. Baik. Kategori berikutnya apa Syarifah? Baik, kategori berikutnya yaitu adalah Leading the Change in Accelerating Green Energy Future. Akan diberikan kepada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Baik, kami undang kepada Bapak Julfi Hadi selaku Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk untuk menerima penghargaan. Baik. Luar biasa Pak Julfi. Salah satu stakeholder penting nih ya untuk memajukan energi terbarukan di fase transisi energi saat ini. Kita ucapkan selamat tentunya dan tentu kita akan mendengarkan seperti apa speech-nya dari Pak Julfi. Kami mohon untuk berkenan menyampaikan acceptance speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Susilo Yudhoyono, Presiden RI ke-6, jajaran Menteri Koordinator, Menteri Republik Indonesia, para pimpinan lembaga, Pak CT, Pak Khairul Tanjung, Pak WD. Tentunya award ini sangat berharga bagi perwira Pertamina Geothermal Energy, Bapak Ibu yang saya hormati. PGE pada saat ini lagi menjalankan satu journey untuk menjadi world leading geothermal producer. Tentunya dengan arahan Bapak Presiden Prabowo untuk mensukseskan transisi energi dan juga swasembada energi, kami akan mengaccelerate growth-nya PGE karena geothermal, panas bumi,
bisa menjadi key driver atau key success factor di transisi energi dengan target net zero emission 2060, karena untuk bisa menjadi independen dari fossil fuel full base load, dan pada saat ini hanya the only renewable energy yang proven adalah geothermal, dan Indonesia sudah menjalankan mengembangkan geothermal selama 40 tahun. Untuk bisa menjadi swasembada energi atau enggak self-sufficient in energy, Indonesia mempunyai indigenous resources yaitu geothermal yang melimpah. Nomor 2 terbesar di Indonesia. Tentunya kalau ini di-develop, Indonesia bisa menjadi self-sufficient, juga mungkin bisa merubah mix energi strategi Indonesia menjadi green. Tapi untuk mengakselerasi panas bumi, karena selama 30 tahun panas bumi mungkin Pak CT tahu sangat pelan Pak. Untuk bisa mendapatkan buy-in dari stakeholder harus ada game changer. Bukan saja geothermal bisa mensukseskan transisi dan swasembada energi, tapi geothermal harus bisa mengasih signifikan support terhadap 8% growth dengan membawa investasi dan mendorong GDP. Gimana caranya? Tentunya bukan saja mengembangkan upstream-nya, tetapi juga mengembangkan midstream dan downstream atau yang kita sebut hilirisasi. Inilah game changer-nya, tentunya dengan abundance of resource, membangun upstream, midstream, dan downstream, Indonesia bisa menjadi energy giant-nya dunia. Tentunya PGE lagi memfokus untuk mengakselerasi midstream dan downstream-nya. Pak Khairul Tanjung, CNBC, terima kasih banyak untuk mensupport PGE, sudah 2 tahun kami mendapat hadiah ini. Tentunya juga kepada Direksi Pertamina Persero untuk selalu mensupport PGE. Terima kasih banyak untuk supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Julfi Hadis, selaku Direktur Utama PGE. Dan selamat tentunya. Untuk kategori selanjutnya ini Mas Wede udah gak sabar ya mau kasih penghargaan ke kategori selanjutnya. The Foremost Shipping and Marine Logistics Company diberikan kepada PT Pertamina International Shipping. Kami undang Bapak Brilian, Director of Crude and Petroleum Tanker, untuk menerima penghargaan yang diberikan oleh Pak Wahyu Daniel. Baik, masih sama-sama dari dunia energi, tapi kali ini emang berperan dari sisi logistiknya dan disabet oleh PIS ya, Pertamina International Shipping, diwakilkan oleh Bapak Brilian Perdana. Dan tentu habis ini kami juga ingin mendengarkan seperti apa acceptance speech-nya dari Pak Brilian, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Bapak Presiden RI ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Agus Harimurti, Bapak Khairul Tanjung, Bapak Rosan Roslani, Bapak Agus Gumiwang, dan juga Bapak Burhanuddin, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Izinkan kami mewakili PT Pertamina International Shipping mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada CNBC Indonesia yang sudah memberikan apresiasi atas dedikasi dan juga kinerja kami selama ini dalam mendukung ketahanan energi nasional. Hari ini PT Pertamina International Shipping dengan armada 700 kapal telah berhasil mengantarkan 160 miliar liter energi BBM dan LPG ke seluruh Indonesia. Pelaut kami berjumlah tidak kurang dari 4.000 orang, saat ini sudah mengantarkan energi ke seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga apresiasi yang diberikan kepada PT Pertamina International Shipping untuk terus berinovasi dan juga berkontribusi untuk menjadikan dan juga mendukung peran Pertamina sebagai bukan hanya enabler, tapi juga akselerator untuk mendukung swasembada dan juga ketahanan energi nasional. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kash. Terima kasih sekali lagi. Selamat pada PIS. Selamat. Dan kita akan masuk ke dalam kategori berikutnya, yaitu adalah kategori Best Company in Sustainability and Energy Resilience. Jatuh kepada
Di bawah visi transisi energi nasional, Pertamina memimpin sebagai katalis perubahan di bidang energi baru terbarukan. Dengan dedikasi menciptakan dunia yang lebih ramah lingkungan, Pertamina terus berinovasi membangun energi rendah karbon yang berdampak positif bagi negeri dan dunia. Dari pengembangan bioetanol di Banyuwangi hingga optimalisasi geotermal di Kamojang, Pertamina telah mencatatkan berbagai pencapaian monumental. Dengan kapasitas panas bumi lebih dari 672 megawatt, setara dengan pengurangan emisi 3,2 juta ton CO2 per tahun, Pertamina mendukung bauran energi terbarukan nasional sebesar 23% pada 2025. Investasi lebih dari 107 triliun rupiah hingga 2029 menjadi bukti nyata tekad Pertamina untuk memimpin dalam transformasi energi bersih. Langkah serius Pertamina lainnya dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yaitu pengembangan biodiesel B35 menuju B60 serta ekosistem kendaraan listrik. Dengan semangat astacita dan komitmen kepada bangsa, Pertamina menciptakan energi untuk masa depan. Atas dedikasi luar biasa dalam mewujudkan visi Indonesia yang berdaulat energi, CNBC Indonesia menganugerahkan penghargaan Best Company in Sustainability and Energy Resilience kepada PT Pertamina Persero. Baik, kita ucapkan selamat tentunya untuk PT Pertamina Persero dan kami mohon kepada Bapak Fajar Joko Santoso selaku VP Corporate Communication dari PT Pertamina untuk dapat menerima penghargaan mewakili Direktur Utama PT Pertamina Persero Bapak Simon Aloysius Mantiri. Baik, dan penghargaan yang diterima adalah Best Company in Sustainability and Energy Resilience. Dan tentu ini juga sebagai bentuk komitmen ya dari PT Pertamina untuk meningkatkan transisi, dan kami persilakan kepada Pak Fajar untuk dapat menyampaikan speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, Pak Chairul Tanjung, Bapak Ibu Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Ibu undangan yang saya hormati. Mewakili Direktur Utama PT Pertamina Persero, kami mengucapkan terima kasih kepada CNBC Indonesia yang hari ini menyelenggarakan acara yang luar biasa. Kami kemarin baru saja memperingati hari ulang tahun ke-67 Pertamina, dan hari ini langsung mendapatkan kado dari CNBC menjadi perusahaan terbaik di bidang keberlanjutan dan ketahanan energi. Tentu kami sebagai BUMN Energi akan terus berkomitmen menjalankan amanah pemerintah dan juga amanah negara untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Sekaligus dengan seluruh subholding Pertamina Group, kami juga akan terus menjadi perusahaan yang bertanggung jawab, ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar dan selamat ulang tahun ya untuk Pertamina tentunya. Dan berikutnya kita akan membacakan satu kategori terakhir ya di sesi kali ini. Safira, ada kategori apa? Ya, ini spesial ya Syarifah ya. Untuk penutupan di segmen 2 ini ada kategori selanjutnya, Women Leaders in Sustainability, Harnessing Communication for Impact. Baik, dan kategori ini diberikan kepada Sally Adrianti. Dalam dunia public relations, kepercayaan adalah kunci. Sally Adriatika, sosok visioner yang telah membawa Mind ID mencapai tonggak baru dalam menjaga hubungan strategis dan membangun citra korporasi yang berkelas dunia. Dengan kepemimpinan yang tegas dan pendekatan penuh empati, Sally menjembatani komunikasi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Berbagai programnya, mulai dari edukasi green mining hingga aksi korporasi strategis seperti Split of Mind ID dari Inalum, menjadi bukti nyata kontribusinya. Program keberpihakan pada UMK dan inisiatif kelestarian lingkungan mencerminkan kepeduliannya yang tulus terhadap masyarakat dan alam. Kepada sosok inspiratif pemimpin wanita, penggerak perubahan, dan pelopor strategi public relations, CNBC Indonesia menganugerahkan penghargaan Women Leaders in Sustainability, Harnessing Communication for Impact
kepada Head of Institutional Relations Mind ID, Sally Adriatika. Baik, kita undang Ibu Sally Adriatika selaku Head of Institutional Relations Mind ID. Sosok wanita ya di industri pertambangan. Betul sekali. Tentu sebuah kehormatan untuk kita dapat memberikan penghargaan Women Leaders in Sustainability Harnessing Communication for Impact ya. Selamat tentunya untuk Ibu Sally, kami persilakan kembali ke tempat dan terima kasih kepada Mas Wahyu Daniel. Terima kasih Mas Sudah berkenan ya untuk memberikan sederet penghargaan malam hari ini. Selanjutnya Syarifah, ini masih ada yang seru-seru lagi, kategorinya juga nggak kalah menarik dan juga nggak kalah luar biasanya ya, sangat membanggakan sekali. Semakin malam tentunya juga semakin banyak penghargaan yang akan diberikan oleh CNBC Indonesia. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa CNBC Indonesia. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam CNBC Indonesia Awards 2024. Embracing optimism in the new era of Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi.